فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke muka surat 81. Qalat Ummu Abdillah Al-Ba'daniyah hafizahullah wa anil Bara' ibn Azib radhiyallahu anhuma yuhaddits. Dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma menyampaikan hadis, mengatakan ja'alan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam 'ala rajjalati yauma Uhud. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan untuk mengurusi rajjalah. Rajjalah ini pasukan berkaki, pasukan jalan kaki. Ya tahu kalau di sini apa, infanteri kah yang terkenanya? Anda dah lupa istilah-istilah itu. Kalau berkuda apa? Kavaleri. Kalau pasukan bersenjata artileri. Kalau nggak salah macam itu pola-polanya. Nah, ini rajjalah ini yang infanteri jalan kaki. Pada hari Uhud, wa kanu khamsina rajulan, mereka waktu itu jumlahnya 50 orang. Baru maf'ul bihnya paling akhir, Abdullah ibn Jubair. Anda lupa kemarin Jabir, yang betul Jubair. Yaitu apa? Rasulullah SAW menetapkan Abdullah bin Jubair sebagai pemimpin yang mengurusi 50 orang. Faqala Rasulullah bersabda, in ra'aitumuna takhtafuna at-thair fala tabrahu makanakum. Apabila kalian melihat kami disambar oleh burung-burung, maka jangan kalian tinggalkan tempat kalian ini. Yang di atas Jabal Rumah. Hadza makanikum hadza, bagusnya itu ya, komanya di situ ya. Hatta ursila ilaikum, sehingga aku mengirimkan utusan kepada kalian. Wa in ra'aitumuna hazamnal qauma wa awta'nahum fala tabrahu hatta ursila ilaikum. Dan apabila kalian melihat kami mengalahkan kaum itu, mengalahkan orang-orang kafir itu, dan kami sudah menginjak mereka, sudah menundukkan, menaklukkan mereka, maka tetap saja jangan kalian tinggalkan tempat ini, sehingga aku mengirimkan utusan kepada kalian. Fahazamuhum, kemudian mereka yaitu kaum mukminin berjaya mengalahkan orang-orang kafir. Qal fa ana wallah ra'aitun nisaa yastadidna. Maka saya, kata Al-Bara', demi Allah saya melihat para wanita itu berlari. Yaitu apa? Hindun dan para wanita yang mengikutinya dari kalangan wanita-wanita kawafir, yang kafirat itu lari karena pasukan yang depan terkalahkan. Mereka sudah lari, maka yang belakang pun ikut lari. Padahal apa sudah ada cheerleadernya macam itu ya istilahnya ya. Karena apa, mereka sebagaimana disebutkan dalam Rahikul Maktum, disebutkan mereka apa itu bernyanyi-nyanyi. Kalau kalian maju, maka kami akan siapkan kasur yang empuk, tilam yang empuk. Kalau kalian lari, maka ini adalah pemutusan hubungan antara kami dan kalian. Pemutusan yang sangat menyakitkan. Istrinya tak rela, suaminya lari, gua bukan laki saya lah. Ternyata tetap kalah juga mereka, walaupun sudah disemangati oleh para perempuan itu. Ya, semangatnya bukan karena Allah. Qad badat khalakhiluhunna wa aswuquhun, telah nampak khalakhil. Khalakhil itu adalah gelang yang ada di buku lali, yang ada di mata kaki, itu pergelangan kaki. Wa aswuquhun, ini jamak dari apa? Siwak kalau tak salah. Gelang-gelang yang bagian atas. Anda lupa, sauk, gelang-gelang yang lebih atas lagi. Dulu walaupun kafirah masih beradab ya, pakai kain yang panjang-panjang. Baik. Rafi'atin siyabahun, dalam keadaan mereka mengangkat pakaian mereka untuk membantu berlari. Faqala ashabu Abdullah bin Jubair, maka para pengikut Abdullah bin Jubair yang di Jabal Rumah mengatakan al-ghanimata ay qaum,
al-ghanimah, yaitu ambillah ghanimah wahai orang-orang, ambillah ghanimah. Zahara ashabukum fama tanzurun, teman-teman kalian sudah menang, maka apalagi yang fama tantazirun, apa yang kalian nantikan. Faqala Abdullah ibnu Jubair, anasitum ma qala lakum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian lupa dengan apa yang disabdakan kepada kalian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Suruh tetap di sini. Kalaupun mereka kumpul ghanimah, bukanlah orang yang mengumpulkan ghanimah berarti dapat paling banyak. Tetap nanti dibagi dengan adil sesuai dengan kadarnya. Tapi memang harta itu memang terkadang membuat orang lupa. Qalu wallahi lanatiyannan nas. Mereka mengatakan, demi Allah, kami akan benar-benar kami akan mendatangi orang-orang. Berarti apa? Durhaka kepada pemimpin di situ dan durhaka pada pemimpin yang tertinggi. Falanusibanna minal ghanimah, pastilah kami akan mendapatkan ghanimah. Falamma atauhum surifat wujuhuhum, tatkala mereka mendatangi teman-teman mereka yang di bawah, wajah-wajah mereka dipalingkan. Yaitu apa? Tahu-tahu mereka diserang oleh musuh sampai mereka berbalik ke belakang. Fa'aqbalu munhazimin, lalu mereka berbalik dalam keadaan terkalahkan. Ternyata gara-gara harta akhirnya kemenangan berubah jadi kekalahan. Na'udzubillah. Fadzaka id yad'uhumur rasulu fi ukhrahum, maka itu adalah peristiwa ketika Rasulullah SAW memanggil mereka dari belakang mereka, seperti yang disebutkan dalam ayat Ali Imran itu. Rasul masih menghadapi musuh, tapi sebagian sahabat karena situasi kacau banyak yang lari. Rasulullah memanggil mereka tapi mereka tidak datang. Namanya situasi sedang kacau. Falam yabqa ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ghairu 12 rajula. Maka tidak ada yang tersisa bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali 12 orang. Baik. Kalau nggak salah 2 dari Muhajirin dan 10 dari Ansor kalau tidak salah. Lalu mana Abu Bakar, mana Umar dan lain-lain? Dijelaskan oleh para ulama, waktu itu mereka di baris paling depan, sedang menghadapi musuh. Ketika mereka diberitahu bahwasanya musuh sudah menyerang dari belakang, mereka khawatir Rasulullah SAW terkena sesuatu, maka mereka pun mundur dari depan untuk mendekatkan Nabi SAW. Di antaranya adalah itu tadi Abu Bakar, Umar, Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Nah, mereka dapati di situ sudah ada 2 orang berbaju putih yang berusaha membantu Nabi, yaitu para malaikat. Kemudian disebutkan di sini fa'asabu minna sab'in. Mereka berjaya membunuh dari kami 70 orang. Wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu asabu minal musyrikina yauma badrin arba'ina wa mi'ah. Sementara Nabi SAW dan para sahabat beliau pada waktu perang Badar berjaya untuk menimpakan musibah kepada kaum musyrikin sebanyak 140 orang, yaitu sab'ina asiran wa sab'ina qatilan. 70 orang menjadi tawanan, 70 orang terbunuh. Tapi kenapa disatukan? Yaitu apa? Polanya sama dengan 70 dari kami yang terbunuh. Dijelaskan oleh para ulama, orang yang tertawan oleh musuh itu statusnya bagaikan orang yang mati, karena bila musuh mau, orang itu boleh dibunuh, sehingga dianggap bagaikan orang yang mati juga. 140 orang. Faqala Abu Sufyan afil qaumi Muhammad. Tapi ini setelah setelah Rasulullah menyuruh para sahabat untuk mundur naik ke suatu bukit. Kemudian Rasulullah SAW mendapati ada bukit yang ada gundukan batu yang sangat besar. Para sahabat sebagian berjaya naik ke sebaliknya, sementara Rasulullah beliau sudah keletihan karena luka-luka yang banyak dan beliau memakai 2 lapis baju besi. Maka salah seorang sahabat, lupa siapa namanya ya, yang kemudian membungkukkan badannya untuk menjadi tempat pijakan kaki Nabi SAW. Kemudian Rasulullah pun naik batu itu melalui badan sahabat tersebut. Nah, kemudian mereka berlindung di balik batu-batu besar itu. Mereka dikejar oleh Abu Sufyan, tapi Abu Sufyan dan teman-temannya tak berani untuk
maju lagi, dikhawatirkan nanti akan kena serangan atau apa. Karena sebagaimana dinukilkan dari kitab Fathah Al-Umayyah, ada salah seorang kafir yang maju ke depan, yaitu Ubay bin Khalaf, mencoba maju ke depan lalu ditusuk oleh Rasulullah SAW dengan tombak sehingga dia mati. Nah, Abu Sufyan tak berani untuk maju. Ya, kemudian sekarang dia bertanya, afil qaumi Muhammad, apakah di kumpulan kaum itu ada Muhammad? Salah samarot, sebanyak 3 kali. Fanahahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyujibu. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mereka untuk menjawabnya. Dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam Zadul Ma'ad, ini adalah untuk mengejek Abu Sufyan. Biarkan dia pening, biarkan dia bergembira dan seterusnya. Tapi nanti kita buat dia pening. Sumakal afil kaum Ibnu Abi Quhafah, apakah di kaum itu ada Ibnu Abu Quhafah? Salah samarot, 3 kali, dan juga tidak dijawab, agar dia merasa gembira bahwasanya yang ditanyakan sudah mati, makanya tak ada yang menjawab. Sumakal afil kaum Ibnul Khattab, apakah di kaum itu ada Ibnul Khattab? Salah samarot, 3 kali, tak ada yang menjawab karena Nabi melarang untuk menjawab. Summa raja ila ashabihi faqal amma haula faqad qutilu. Lalu dia kembali ke teman-temannya yang di dekat situ juga, mengatakan adapun mereka bertiga, mereka sudah terbunuh. Tayyib, fama malaka Umaru nafsahu faqal kadzabta wallah ya adu Allah. Maka Umar tidak mampu menguasai dirinya, lalu dia mengatakan engkau dusta, maksudnya adalah engkau salah sangka. Demi Allah, wahai musuh Allah, innalladzina adatta la ahya'un kulluhum. Sesungguhnya orang-orang yang engkau sebut-sebut tadi, engkau bilang tadi, benar-benar mereka semua masih hidup. Baik, wa qad baqiya laka ma yasu'uk. Telah tersisa untukmu apa yang menyusahkan dirimu. Kata Ibnul Qayyim, hikmahnya adalah biar dia merasa gembira, tahu-tahu dia malu sendiri dan sedih. Ternyata 3 tokoh ini masih hidup juga. Walaupun sudah kalah, tokoh yang paling utama masih hidup. Kata Ibnul Qayyim, dan ini menunjukkan keutamaan 3 tokoh tersebut, Rasulullah, Abu Bakar, dan Umar, sampai bahkan di mata orang-orang kafir itu. Yang paling intinya adalah ini, kalau 3 ini sudah mati, kita tenang. Ternyata apa? Masih menyusahkan engkau, semuanya masih hidup. Maka Abu Sufyan pun menjawab, yaumun biyaumi Badr. Ini adalah hari sebagai ganti dari hari perang Badar. Dulu kami kalah, sekarang gantian kami menang. Wal harbu sijal, dan peperangan itu adalah setimbang. Sijal itu jamak dari sijil, yaitu baldi yang digunakan untuk mengambil air di sumur. Kenapa dikatakan demikian? Dijelaskan oleh para ulama, yaitu seperti air yang seperti apa? Timba di sumur itu kadang naik, kadang turun. Demikian pula peperangan, kadang menang, kadang kalah. Maka ini setimbang. Kami dapat air kemenangan sekarang sebagai ganti dari kekalahan kami yang dulu. Innakum satajiduna fil qaumi muslah. Sesungguhnya kalian akan mendapatkan di kaum itu, yaitu orang-orang yang terbunuh, yaitu ada pencincangan, disayat-sayat, dipotong-potong dan seterusnya. Lam amur biha walam yasu'ni walam tasu'ni. Aku tidak memerintahkan muslah, tetapi muslah juga tidak menyusahkan aku. Baik, naudzubillah. Summa akhadha yartajis. Lalu mulailah dia menyebutkan bait syair. U'lu hubal, agungkanlah hubal, agungkanlah hubal. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala tujibulah. Baik, ini boleh jadi pertanyaan, boleh jadi ini adalah perintah. Kalau pertanyaan ma'ruf, hamzah dengan la nafiyah. Apakah kalian tidak menjawab untuk dia? Tapi boleh jadi dan ini yang lebih dekat yaitu perintah. Ala sebagai harfu tanbih, lalu tujibulah. Makanya nunnya itu dihapus. Nun rafa'nya dihapus. Ketahuilah oleh kalian, jawablah untuk dia. Kata para ulama, ini menunjukkan kalau terkait dengan haknya Allah, kita jangan diam. Kalau yang tadi masalah Muhammad mati atau tidak, tak apa, kita diam sekejap. Tapi ini hak Allah sekarang.
masalah tauhidullah. Maka jawablah, qalu ya Rasulullah wa ma naqul. Maka mereka mengatakan, wahai Rasulullah, apa yang perlu kami katakan? Qulu Allahu a'la wa ajal. Katakanlah oleh kalian, Allah lebih tinggi dan lebih agung. Baik. Ini hadisnya disingkat. Tentunya apa? Para sahabat lalu menjawab, tak mungkin mereka durhaka lagi. Qal innalanal uzza wala uzza lakum. Nah, ini Tuhan kedua, perlu Tuhan banyak dia. Sesungguhnya kami memiliki uzza, kalian tak punya uzza. Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala tujibulah. Ketahuilah oleh kalian, jawab untuk dia. Qalu ya Rasulullah wa ma naqul. Wahai Rasulullah, apa yang kami katakan? Qulu Allahu maulana wala maula lakum. Katakan kepada mereka, Allah adalah pemimpin kami, pemimpin yang mengurusi kami. Kalian tidak memiliki maula, maula yang mampu mendatangkan manfaat dan menjauhkan madarat. Baik. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Apa faedah yang diinginkan dari hadis ini? Yaitu masalah kesabaran Nabi SAW dalam menghadapi musibah itu. Ilahuna wallahu a'lam.